Assalamualaikum Bunda dan teman-teman. Waalaikumsalam Bunda Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bunda. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Mohon izin siang hari ini saya memulai perkuliahan lebih awal ya, terkait tadi sudah saya jelaskan di grup gitu. Hari ini saya juga ada undangan mewakili Ibu Ira sebagai PJ Ketua LPD yang mendapat undangan dari Direktorat GTK dan PNPAU dan PNF ya jam 13 siang ini. Maka nanti izin juga saya mungkin tidak efektif untuk masuk ya, hanya menggunakan 50% jamnya. Semoga tidak mengurangi keefektifan. Nanti teman-teman bisa tetap menyimak atau mencermati apa materi yang ada di Spada. Sudah saya tautkan banyak, ada satu folder, kemudian ada juga apa namanya nanti video mungkin ya begitu yang bisa di teman-teman cermati ini. Baik, memulai perkuliahan kita, mari kita buka terlebih dahulu dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kebermanfaatan untuk setiap aktivitas kita. Berdoa kebiasaan masing-masing disilakan. Ya, baik, berdoa cukup Bunda dan teman-teman yang tergabung di kelas 6C ini. Hari ini kita masuk kembali dengan penanganan anak berkebutuhan khusus. Kemarin juga masuk ya dengan sisa waktu yang sama begitu, kemarin itu masih terpotal-potal, jadi tidak apa-apa, kita tetap optimalkan saja ya. Nah, kita masuk di materi yang berikutnya. Kemarin sudah masuk di tunadaksa ya. Tunagrahita, maaf. Tunagrahita, sekarang masuk kita di tunadaksa. Atau kalau dikategorikan di SLB itu tunadaksa masuk di SLBD begitu. Tadi saya mencermati sedikit ya beberapa pesan chat dari teman-teman begitu. Meskipun usia kita mungkin tidak terpaut jauh, bukan berarti saya ya ataupun mungkin ketika teman-teman berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen lainnya ya, paling tidak tetap kita menjaga peran dan ya artinya peran kita seperti itu ya. Jadi sehingga dengan siapapun teman-teman berkomunikasi begitu, coba diupayakan sepositif mungkin, ya sepositif mungkin ya begitu. Meskipun saya tahu pasti kalau dari segi usia tidak terpaut jauh, tapi bukan masalah hormat ya, tapi lebih kepada bagaimana kita memposisikan peran kita begitu ya. Nah, itu saja biar teman-teman nanti tidak keliru juga saat menyampaikan kepada dosen yang lain ya, seperti itu. Baik, paparannya sudah terlihat saya yakin ya. Di ya, masuk di pendidikan anak itu terdakwa. Teman-teman juga boleh menyimak di spadanya, sudah saya tautkan ya siapa tunadaksa itu ya teman-teman. Kalau mungkin saya pikir semoga ini tidak istilah baru yang baru didengar ya, semoga sudah mendengar sebelumnya begitu. Namun nanti kita akan cermati bagaimana klasifikasi atau pembedaan anak tunadaksa tersebut seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan tunadaksa adalah anak yang memiliki kelainan atau mungkin bukan kasar ya, tapi memang disebutnya kecacatan ya gitu, ketidaklengkapan ya dalam sistem organ kita seperti itu, baik itu pada sistem otot, sistem tulang, persendian, baik itu karena kongenital, bawaan sejak lahir ya kongenital itu, ataupun mungkin karena kecelakaan ketika sudah lahir di dunia begitu, baik di masa kecil ya, di masa bayi, masa kecil, anak-anak sampai mungkin atau dewasa yang tadi kekerasan, kecelakaan, kerusakan itu menyebabkan tidak berfungsinya organ-organ tubuh kita seperti itu. Nah, dari ketidakberfungsian, kecacatan sistem-sistem organ kita itu mengakibatkan fungsi atau gangguan gerak ya, bisa jadi juga kecerdasan, kemudian komunikasi, persepsi, dan koordinasi perilaku adaptasi itu mengalami apa namanya tadi hambatan atau gangguan. Nah, dengan itu mereka memerlukan layanan pendidikan secara khusus gitu ya. Tunadaksa disebut juga dengan cacat tubuh atau cacat ortopedik, tapi kita mungkin lebih positifnya ya istilahkan dengan cacat ortopedik,
disebut dengan tunadaksa ya. Nah, istilah tunadaksa ya tuna semuanya begitu ya, yang berarti rugi atau kurang begitu, dan daksa itu berarti tubuh, jadi memang kekurangan anggota tubuh gitu secara istilahnya, dimana istilah ini dimaksudkan untuk menyebut mereka yang memiliki ke apa ketidaklengkapan tadi ya, kekurangan pada anggota tubuh lainnya, bukan cacat pada indranya. Kalau cacat pada indra kemarin ada tunanetra untuk tidak melihat atau gangguan penglihatan, tunarungu untuk gangguan pendengaran atau kurang mendengar begitu ya, ataupun mungkin kemarin tuna grahita gitu yang kurang atau mungkin tidak kapasitas kecerdasannya yang memang juga di bawah rata-rata seperti itu ya. Nah, maka ini ada tuna daksa, jadi kekurang lengkapan anggota tubuh dalam segi hal geraknya, tapi juga ada dari segi hal kerusakan otak sehingga nanti mereka masuknya di cerebral palsy yang itu mengganggu sistem keseimbangan gerak atau sistem keseimbangan badan ya gitu. Nah, jenis kecacatan anak tunadaksa ya bisa dikategorikan, yang pertama ada cacat fisiknya saja, ada cacat fisiknya tetapi kecerdasannya normal. Misalnya maaf, kalau yang kongenital itu yang lahir ya tidak memiliki kaki, atau misalnya maaf tiba-tiba kakinya, bukan tiba-tiba, kakinya memang tidak lengkap begitu ya, baik itu bisa jadi dari seluruh kakinya atau misalnya hanya sampai betis, nah atau tangannya juga, nah seperti itu ya, itu cacat fisiknya, atau mungkin ya karena kecelakaan dan musibah lainnya sehingga mengakibatkan harus diamputasinya ya beberapa organ, misalnya begitu seperti tangan atau kaki diamputasi seperti itu cacat fisik. Tapi kecerdasannya tidak kecerdasannya mungkin normal rata-rata, jadi tidak ya, jadi memang gangguannya hanya di gerak saja karena cacat fisiknya saja ya. Nah, ada juga yang double handicap atau cacat ganda namanya ya, sudah fisiknya terganggu ya, tidak lengkap begitu ya, ditambah juga kapasitas kecerdasannya juga berkurang seperti itu, bukan berkurang, kurang ya dari rata-rata usianya. Nah, maka maaf sebentar, beritahuan ya sudah mulai ini masuk Zoom ya nanti, tapi jam 1 udah apa-apa. Nah, tadi ya, jadi ada dua kategori tadi, cacat fisiknya saja dan ada juga double handicap ya, jadi tingkat kecerdasannya yang di bawah rata-ratanya, mulai tadi misalnya cacat fisik dan dengan tunagrahita ringan ya, sedang atau bahkan berat seperti itu ya, sehingga layanannya sangat perlu individual ya. Kemudian di sini klasifikasi lainnya dilihat dari sistem kelainannya. Ada kelainan pada sistem cerebral atau dalam sini di otak ya. Nah, maka disebut dengan cerebral palsy. Jadi cerebral palsy ini adalah satu kelainan gerak atau postur atau bentuk tubuh ya, atau juga gangguan koordinasi, dan kadang disertai dengan gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada masa perkembangan otak. Teman-teman ada yang sudah melihat anak yang cerebral palsy? Perlu saya carikan video untuk mengenal anak cerebral palsy? Boleh, Bunda. Boleh, Bunda. Ya, sebentar saya carikan dulu ya. Sebentar ya, biar teman-teman mengenal dulu. Ini ya, cerebral palsy. Diskinetik cerebral palsy. Cerebral palsy
Yang mungkin yang singkat-singkat ya, kita cermati dulu. Coba ini, lihat tidak? Ini cerebral palsinya dengan ini ya, dengan kurang gizi ya. Coba. Nah, langsung saya ini kan coba di tengah-tengah. Itu postur tubuhnya saja seperti itu ya. Kak, tulang. Kita cari yang lain yang lebih utuh ya, sebentar ya. Kita balik dulu. Nih, ada banyak sebetulnya di atas ini. Mungkin yang kalau konsepnya nanti teman-teman ini ada banyak ya. Ini mulai dari cerebral palsinya yang bisa terlihat langsung. Coba ini deh. What is cerebral palsy? For most parents, when they receive a diagnosis of cerebral palsy for their child, they experience confusion and strong emotions. There are often more questions than there are answers. Nah, ini Every coba. parent searches for the best way of supporting their child. We know that each child with cerebral Nah, palsy ini ya. is unique, Kalau udah and besar, every child can be supported to fulfill their individual potential, goals, and aspirations. There are many interventions or supports that can help reduce the impact of cerebral palsy on the body and improve the individual's quality of life. Here, Prue Golland talks about cerebral palsy, what it is, how it is caused, and how it is generally described. Prue is our senior physiotherapist and has more than 10 years' experience working with people living with cerebral palsy and their families. Cerebral palsy is an umbrella term for a group of disorders that affects a person's ability to move. This means that not everyone with cerebral palsy looks the same. There is a meaningful future for every child, adolescent, and adult living with cerebral palsy. For every person, there is a positive way forward through treatment and support, provided in partnership with individuals and their families. Cerebral palsy is caused by an injury to the brain that usually happens during pregnancy, but sometimes it may happen shortly after birth. Cerebral palsy affects people in different ways because different parts can be injured. However, it always has some impact on the person's movements, and this is because the messages coming from the brain to the muscles are affected. Julia dapat Cerebral palsy is the most common physical disability in childhood, with 1 in 500 children born in Australia each year. One of the first questions parents ask is, why does my child have cerebral palsy? For many parents, the answer to this question is not straightforward. In fact, for most children, the cause of cerebral palsy remains a mystery. How any individual baby sustains a brain injury is often difficult to work out. A great deal of research is happening in this field, and what we currently know is that there are a number of risk factors that alone or in combination may result in injury to the brain. The most significant of these include prematurity, when babies are born less than 37 weeks, and babies who are born with low birth weight, and this sometimes happens with twins or triplets. Other factors may include the presence of blood clotting problems for either the mother or baby, or problems with the placenta during pregnancy. Some bacterial and viral infections such as German measles may also be contributing factors. Saya percepat ya, biar ini langsung jadi diagnosisnya. Coba cari yang besarnya. The
The next way of describing cerebral palsy Coba. is to Ini their jenis. to a task, or to use their mouth and face muscles to eat and talk. Some people have a little bit of spasticity, other people have a lot. The impact of spasticity on movement will therefore vary enormously between individuals. Gitu You ya, might also have heard the terms dystonia or athetosis. Dystonia and athetosis describe movements seen in dyskinetic forms of cerebral palsy. Dyskinetic or dyskinesia refers to movements that are involuntary. These involuntary movements can become more noticeable when a person tries to move or when they become excited, agitated, or Mungkin saya tired. percepat lagi ya. Paling tidak melihat gambaran singkatnya, Your teman-teman health nanti bisa professionals will be able to conduct an assessment to identify if spasticity, dyskinesia, or ataxia is present and how this impacts on movement. There is a positive way forward for every individual with cerebral palsy. There are many interventions or supports that can help reduce the impact of cerebral palsy on the body and improve the individual's quality of life. Interventions are varied and serve different purposes. Some interventions help to establish new skills. Some modify the task to support the child's performance. Some techniques alter the environment to increase success, while other interventions aim to prevent secondary impairments from occurring. Some interventions are targeted towards a particular type of cerebral palsy. Therapists at Cerebral Palsy Alliance can help you to make sense of the interventions that might help your individual situation. Other questions that I am frequently asked by parents include, will my child walk and will my child talk? Wow. One way of helping to answer these questions is to be guided by a number of categories of cerebral palsy that are based on functional abilities. FCS, which stands for Gross Motor Function Classification System. This looks at whether a person is likely to walk independently or will need a wheelchair. The second is the MAX, which stands for Manual Ability Classification System. The MAX identifies how much assistance someone might need using their hands. The last category is the CFCS, which stands for the Communication Function Classification System. This looks at how people with cerebral palsy communicate with others. These three classification systems are explored in more detail on our website. Oke. Itu sekilas ya teman-teman. Jadi bagaimana gangguan di cerebral palsy itu gangguan yang memang menyerangnya pada otak ya. Gitu. Jadi bisa mengakibatkan tadi gangguan keseimbangan juga di gerak, ada juga di gangguan komunikasi atau di gangguan kerusakan otaknya seperti itu. Ya teman-teman yang bertanya presensi tetap jam 13 ya, silakan. Gitu. Ini kan saya majukan presensi sudah saya setting untuk 16 kali pertemuan. Jadi tidak bisa saya edit per pertemuan. Jadi kalau yang sudah ini hadir meeting di sini kan juga sudah presensi kok gitu ya. Baik, lanjut lagi. Saya masuk lagi ke PPT yang tadi terkait dengan apa namanya tunadaksanya. Ya, salah satunya tadi ada cerebral palsy, jadi ada yang kadang seperti jalannya tiba-tiba mau jatuh gitu ya, gangguan. Kemudian tangannya tadi yang juga geraknya pasti sudah terlihat sama teman-teman gitu ya. Bagaimana itu kalau di luar negeri ya support sistemnya sampai seperti itu ya. Terus ada beberapa orang yang atau individu yang dengan cerebral palsy saja tetap bisa mengemudi mobil. Bentar ya, izin ya.
Aduh, ya maaf. Lanjut ya Bunda, 7 menit lagi saya optimalkan ya. Oke. Ini tadi klasifikasi tuna dan cerebral palsy. Ya, klasifikasinya tadi juga silakan teman-teman gini aja lah. Ini kan harusnya ada di diagnosis ya. Di penanganannya nih, penanganan. Nah, ini ya. Karena di tunadaksa kita fokus di penanganan. Tujuan pendidikan anak tunadaksa ini tadi berkaitan dengan pengembangan fungsi fisik ya, bisa mengatasi permasalahan yang timbul akibat langsung maupun tidak langsung begitu, sehingga di sini penanganan pada anak tunadaksa bukan untuk penyembuhan karena yakin tidak akan sembuh, tapi bagaimana dengan ketunadaksaannya tersebut dapat terampil ya, dia tetap bisa memiliki pengetahuan kognitifnya gitu ya, kemudian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat seperti itu. Ya, Bunda ya, saya sudah segera harus masuk, jadi saya tahu ini sedang sangat tidak optimal, jadi teman-teman silakan kembali mencermati. Boleh video yang tadi linknya kan saya berikan, dan beberapa video penanganan anak tunagrahita tunadaksa tadi di grup ya, biar bisa ada ilustrasi melihat tayangan-tayangan yang mungkin pernah dilakukan oleh beberapa lembaga terapi begitu ya, sehingga bisa memberikan penanganan terhadap anak tunadaksa tersebut ya. Begitu paling yang bisa saya sampaikan. Ini pun juga agak teralihkan ya, karena di sini di prodi ada hal yang memang harus didiskusikan begitu. Nah, ini prinsip tunadaksa yang berbeda dengan anak normal ya, prinsip belajar mengajar, pembelajaran di sekolah seperti itu, dan pertimbangan penempatannya seperti itu ya. Oke, begitu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf untuk hari ini yang masih memang belum optimal, semoga berkenan, dan karena harus berbagi tugas lagi ya, segera ini sudah dipanggil juga masuk ke ruangan Zoom untuk mengikuti rapat begitu. Terima kasih atas perhatian dan berkenannya. Presentasi silakan, boleh jam 1 nanti ya, sampai jam 2 tetap. Baik, terima kasih. Itu saja bisa saya sampaikan. Insya Allah pekan depan kalau memang masih belum maksimal, saya tahu ini kita akan ulang lagi saja supaya memang teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya izin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.